Kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberikan sukacita bagimu. Haleluya. Sebab hadirat Allah nyata dalam pujian dan penyembahan setiap kita. Oleh sebab itu layaklah Tuhan kita muliakan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari bersama-sama nyatakan masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sorakan, Dia Allah yang besar bagi setiap kita. Layaklah kita sembah Dia. Nyatakan pujian ini dengan penuh semangat. Masuk hadiratnya dengan hati bersih, masuk gerbangnya dengan pujian, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan bersama saat hati bersyukur, saat hati hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Kau hadir dalam hati kami Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga. Terpuji nama-Mu Bapa, buat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Di mana kami pada siang hari ini Bapa, kami berkumpul dan berhimpun di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa.
melalui pujian dan penyembahan kami. Kinyar urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu berkenan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu pada siang hari ini Bapa. Kiranya urapan-Mu dan pengudusan-Mu, kiranya Engkau anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi kami Bapa. Tuhan Allah Bapa kami mau menyerahkan segala jiwa raga kami kepadamu pada siang hari ini. Dan juga kebaktian kami, ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Kiranya Engkau berkenan dan bersama dan beserta dengan kami. Tuhan Allah Bapa kami, segala pujian dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami juga menyerahkan di hadapan-Mu Bapa petugas yang melayani pada hari ini. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau berkati Bapa. Berikanlah hikmat-Mu Bapa, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sabda-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, segala kuasa setan dan iblis yang mengrongrong kehidupan kami pada saat ini, kami usir dan kami tolak di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu dan urapan-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat jemaat yang belum sampai di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau hantarkan mereka Bapa. Kiranya bersama-sama kami dengan memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Kiranya Engkau tambah-tambahkan jiwa di tempat ini Bapa, melalui pelayanan hamba-Mu. Dan juga kami juga berdoa buat gembala kami di mana melayani pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau berkatilah Bapa dan berikanlah hikmat. Dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau hampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu dalam hati kami ya Tuhan, mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu setia bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim terus berganti, Kau selalu menyertai. Walau tak ku sadari, tangan-Mu menjaga. Terus berlalu, Kau tetap setia. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih lagi mendekat padamu. Bukan berlari mengejar hadirat-Mu, ku tinggalkan semua, ku memilih salib-Mu. Bukan kembali pada kasih-Ku yang dulu, lebih mengasihi-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Dari awal nyatakan pujian ini, musim terus berganti, musim terus berganti.
Kau selalu menyertai. Benar, walau ku tak sadari, tanganmu menjaga. Waktu terus berlalu, waktu terus berlalu, Kau tetap setia. Lebih lagi mendengar suaramu, oh, bukan berlari mengejar hadiratmu. Ku tinggalkan semua, ku memilih salibmu. Bukan berlari pada kasihku yang dulu, lebih mengasihimu, Yesus, kekasih jiwaku. Oh, bukan berlari mengejar hadiratmu. Ku tinggalkan semua, ku memilih salibmu. Bukan kembali pada kasihku yang dulu, lebih mengasihimu, Yesus, kekasih jiwaku. Kami deklarasikan, kami nyatakan, bukan berlari mengejar hadiratmu. Ku tinggalkan semua, ku memilih salibmu. Bukan kembali pada kasihku yang dulu, lebih mengasihimu, Yesus, kekasih jiwaku. Lebih mengasihimu Tuhan, lebih mengasihimu, Yesus, kekasih jiwaku. Lebih mengasihimu Tuhan, lebih mengasihimu, Yesus, kekasih jiwaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh ya rada batakara mayase rada bara. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Oh ya segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau perkatakan doa deklarasi kami ya Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan saat ini bersama-sama. Kami mau berdoa untuk tema sepanjang bulan Juli 2024 Tuhan. It's time to change. Saatnya kami berubah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap pengerja dan jemaat agar hidup dalam roh-Mu Tuhan, serta mengalami perbaharuan budi dan menjadi saksi Kristus. Kami mau berdoa Tuhan untuk perjalanan keluarga besar GBI Medan Pelajar Tuhan, yang pada umur yang ke-31 tahun, agar tetap menjadi terang bagi Indonesia, bagi kota dan bangsa-bangsa Tuhan. Dan juga kami berdoa, kami memohonkan berkat-Mu Tuhan turun membuat gereja kami boleh berdampak lebih banyak lagi Tuhan. Amen. Bagi tubuh Kristus ya Tuhan. Amen. Dan kami juga berdoa kiranya setiap jemaat dan pengerja mengalami terobosan finansial oleh setiap taburan persembahan yang kami bawa dan kami persembahkan dengan iman dan kasih. Kami memohon Tuhan pertolongan Roh Kudus dalam penyelesaian seluruh progres pembangunan rumah persembahan, 10 rumah doa, RAM dan Manhole. Tuhan menggerakkan setiap orang untuk menabur dengan segenap hati sampai seluruh pembangunan dapat terselesaikan dengan sempurna ya Tuhan. Hari kami berdoa untuk semua para pembina rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Roharjo dan Gembala Pembina kami yang di Medan Bambang Yonan Tuhan, dan berdoa bagat silang kami Tuhan Pak Daniel Endi Prayitna, dan berdoa untuk asosiat pastor kami Pendeta Johnson Lase dan Pendeta Joshua Ginting. Engkau memberkati dan mengurapi Tuhan, baik kesehatannya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin rohani kami ini ya Tuhan. Engkau menyertai Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelantikan presiden yang akan terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 ini agar berjalan dengan aman dan lancar Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua pembentukan menteri kabinetnya Tuhan, agar menteri sekjen dan dirjen yang memiliki kapasitas untuk dapat memimpin kementerian yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada yang akan diadakan secara serentak Tuhan di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Kiranya pemimpin muda akan meneruskan kepemimpinan yang ada, serta pelantikan pemenang pilkada pada bulan April 25 dapat berjalan dengan aman dan damai ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dapat menekan inflasi di bawah 3% dan menilai tukar rupiah terhadap rupiah Tuhan dapat di bawah 16.000 ya Tuhan. Amen. Kami berdoa Tuhan juga untuk pemanasan global bencana alam Tuhan, gangguan kesehatan dan ketersediaan air bersih dapat teratasi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia dari keterikatan narkoba, perjudian dan penipuan. Engkau bebaskan dari bangsa kami, khususnya generasi muda kami ini ya Tuhan. Engkau bebaskan anak-anak muda dari segala keterikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap generasi muda kami ya Tuhan, cinta haus lapar akan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kasih berkat buat setiap anak muda, generasi muda kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, Allah yang maha besar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan.
Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama, nyatakan pujian ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap bersorak-sorai lebih lagi bersama-sama nyatakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada sukacita, amin. Tampaknya kita semua belum bersukacita, boleh pandang kiri kanan, katakan bersukacitalah. Haleluya. Kita percaya Tuhan membawa kita pada saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita dalam gereja keluarga besar GB Medan Plaza pada tanggal 25 nanti akan merayakan ulang tahun ke-31. Betapa besar Tuhan bagi hidup kita, amin. Bagi gereja ini kiranya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah pada siang hari ini di GBI Stomo Tower? Ada satu, ada lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada satu jiwa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita tiap minggu hadir di tempat ini, bertumbuh bersama dalam keluarga besar GBI Stomo Tower, amin. Haleluya. Tuhan bebaskan setiap kita, oleh sebab itu kita harus berubah, kita meninggalkan hidup yang lama agar Tuhan melimpahkan berkat yang baru bagi setiap kita, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama, mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan setiap kita, Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai, sorak-sorai. Mari bersama-sama bertepuk tangan, nyatakan pujian lama ini tapi baru bagi setiap kita. Dengan imanmu, telah tiba saatnya Tuhan memulihkan kita. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa bagimu Yesus. Boleh berlambaikan kedua tanganmu, nyatakan bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi
Raja kita. Oh Tuhan, bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, sorak-sorai. Bermasmurlah, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan setiap kita, Tuhan bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhanlah perisai dan perlindungan kita. Oleh sebab itu, terima kuasa daripada Tuhan. Sorakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar bagi setiap kita. Layaklah kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Umatnya pemenang, sorakan, sorakan haleluya. Dari awal Bapak Ibu saja katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa menaklukkan musuh di bawah kaki setiap kita. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, dengan dahsyat bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar. Dengan iman dalam Yesus, Kau yang memberi kemenangan, kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Kau Raja, Raja. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, nyatakan kebesarannya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah. Sekali lagi dengan dahsyat, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Jadi pemenang. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah Tuhan, Engkau Raja. Terpujilah
raja, segala raja. Kebesaran-Mu tiada tandingannya dalam hidup kami ya Tuhan. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Kita semua merasakan luar biasa daripada Tuhan. Amin. Sebelum duduk katakan Engkau luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami suka menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan indah Bapak Ibu saja nyanyikan dari awal. Dalam segala keadaan, hanya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya harapan tak akan hilang. Sekali Yesus,
Mari sembah Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Oh ya nada patah karapanya, kami menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada pada saat ini ya Tuhan. Oh ya nada patah karapanya sih, nada patah oh nada patah oh nada patah ini kami ya Tuhan. Oh karena kasih-Mu Tuhan bagi kami. Oh jangan apa ya sih. Dengan sungguh-sungguh mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus. Berikan kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari buka kedua tangan. Inilah kami ya Tuhan, selalu memuji, selalu menyembah. Kami percaya kami ada di dalam hadirat-Mu. Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Pada saat dimana tangan kami terbuka, mengalirlah urapan-Mu dalam kehidupan kami. Tangan kami terbuka, sebagaimana tandanya hati kami siap terbuka untuk Engkau jauh. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Jesus. 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 Terus tenggelam dalam hadirat. Allah yang baik, terpujilah selama-lamanya.
haus, terimalah air kehidupan. Kau baik. Oh yes. Haleluya. Sungguh baik. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan masih mengurapi. Hadiratmu Tuhan masih mengurapi. hadirat Yes. Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Perlindungan. Lawatlah kami. Ada patahkan nafas. Haleluya. Haleluya. Tinggikan dia. Haleluya. Haleluya. We praise you, Lord. Totally menyembah. Totally menyembah. Jangan tersimpan di hatimu. Lepaskan bagi Tuhan. Lepaskan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Angkat tanganmu. Hormati Yesus. Haleluya. Haleluya. Hati kami terus-menerus menyerukan namamu, Yesus. Yesus, kami tahu, kami sadar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau sedang memulihkan keadaan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk mengubah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami setelah ibadah ini ada perubahan total di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Sebab namamu adalah kuasa. Namamu adalah kesembuhan. Namamu adalah perubahan dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah. Mari yang mau menerima firman Tuhan, buka kedua tanganmu. Tuhan, inilah kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus dan urapi hamba-Mu sebagai alat di tempat ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah dalam nama Tuhan Yesus. Saya dari tadi melihat daripada pujian dan penyembahan di tempat ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Nah, saya sangat percaya ini tidak akan dalam waktu dekat, tetapi saya percaya dalam waktu menengah ini akan jebol semuanya. Nah, haleluya, haleluya. Dengan satu menyembah yang cara yang demikian itu bukan karena saya, tetapi saya lihat dari tadi itu saya sudah mendapatkan urapan Tuhan. Artinya
juga pendoa di tempat ini juga luar biasa. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, terlebih dahulu pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini, Bapak Dr. Andrew Tobing, ya, yang telah mengundang saya. Ini adalah kali pertama setelah 4 tahun. Nah tentunya ada yang, saya lihat ada yang kenal saya, tapi ada yang juga belum kenal saya. Maka saya memberikan ya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Ya, nah saya sebenarnya adalah seorang staf daripada STT Pelita Kebenaran yang memang di bawah naungan daripada Dr. Andrew. Jadi saya ada di sana secara khususnya itu adalah saya itu bagian daripada pasca sarjana. Ya, jadi setiap harinya saya ada bersama dengan beliau ya di STT Pelita Kebenaran. Kalau ke sana pasti ketemu saya. Nah, selain daripada itu aktivitas saya di Pelita Kebenaran, saya juga itu adalah seorang konselor di luar ya. Di luar itu adalah seorang konselor yang khususnya untuk mengkonseling pernikahan bahkan sampai yang stres ya, dan saya harap jangan ketemu saya. Karena Tuhan Yesus itu segala-galanya bisa menyembuhkan. Nah, dalam kehidupan saya selain daripada tadi aktivitas saya juga punya seorang istri yang Pak Edward sudah kenal dengan istri ya. Oh ya, Tere juga sudah kenal istri saya, dan saya punya 2 putri. 1 putri itu sekarang tinggal di Adelaide, Australia. Sudah nikah dengan orang Majus. Orang Majus itu adalah orang Iran, ya, nikah dengannya. Jadi sudah sekitar 5 tahun ada di sana. Ya, mereka bekerja di kantoran. Ya, suaminya adalah bagian daripada programmer IT dan dia sendiri itu adalah bagian daripada manajerial. Ya, nah kemudian anak saya, putri saya yang kedua itu adalah 2 tahun yang lalu tamat farmasi dan apoteker. Ya, puji Tuhan. Dan puji Tuhan dia sudah bekerja sebagai seorang manajer perencanaan di satu pabrik kosmetik, ya, pabrik kosmetik, dan belum punya suami. Jadi sedang orang tuanya sedang doakan supaya ada pernikahan. Haleluya. Dan saya percaya keturunan orang-orang percaya Tuhan selalu terbaik. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, memang daripada topik kita berbicara tentang saatnya berubah, it's time to change. Nah, saya mengingat daripada kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu melihat daripada kehidupan saya punya rumah, saya punya mobil, bahkan mobil saya itu ada periodenya dan tukar-tukar terus. Nah, salah satu saudara kita Pak Alex, dia paling tahu, dia ikuti kehidupan saya. Ya, jadi sampai hari ini saya datang kemari dia juga ikuti itu. Jadi, nah kehidupan saya itu semakin hari semakin luar biasa. Walaupun genap di bulan Juli ini adalah saya umur 60 tahun. Tapi saya masih mempunyai mimpi-mimpi yang luar biasa. Yang dimana orang tidak bisa lakukan, saya harus lakukan. Nah, supaya apa? Supaya saya lupa untuk umur saya. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam keuangan saya itu lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Saya tidak perlu khawatir lagi, bahkan istri saya, nah, saya cuma khawatir istri saya. Setiap lihat ada orang mau pergian, dia mau ikut. Jadi pantang diajak. Nah, itu juga tidak problem buat saya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu melihat daripada kehidupan saya ingin katakan, tidak seperti begitu adanya dulu. Saya bekerja di satu perusahaan dan di salah satu perusahaan, dan perusahaan itu memberikan saya itu mobil yang 2000 cc. Gaji saya cukup luar biasa. Tetapi dari pekerjaan saya, waktu itu saya belum menerima Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adalah saya itu bekerja, stafnya mungkin saya katakan levelnya itu rendah. Tetapi cara bertanggung jawabnya itu sangat tinggi, eksklusif. Dan mengurus daripada orang-orang yang eksekutif di situ. Jadi tangan kanannya bos itu adalah orang-orang luar negeri. Nah, gerbangnya di saya.
Karena saya yang membawa mereka kemana dan kemudian mereka mau terbang kemana. Nah, pada saat itu saya belum Kristen. Tapi saya sudah ke gereja. Nah, ke gereja karena dibawa oleh gangster. Itu nanti satu bagian berikutnya kalau diundang lagi. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan saya itu sangat profesional dan tidak ada yang bisa meleset. Nah, kalau saya berkata pesawat Garuda nggak boleh terbang, itu nyaris nggak boleh terbang. Itulah hubungan saya, itulah kekuatan perusahaan bisa ngerem pesawat. Jadi Bapak Ibu mungkin nggak pernah memikirkan hal itu, karena bos tidak mau tahu. Kalau saya katakan pesawatnya sudah waktunya mau berangkat, tamunya belum datang, dia berkata apa? Badanmu itu taruh di roda pesawat. Dia tidak mau tahu. Tapi kalau keluar duit, Pak, kalau cancel, kalau tunda mereka berangkat, mesti bayar dolar, Pak. Emangnya saya miskin? Dia berkata begitu. Nah, maka sangat powerful, sangat kuasa sekali saya itu di airport. Namun apa yang terjadi? Setiap daripada keberangkatan, orang asing itu tidak boleh tertunda dan tidak boleh gagal. Saya sudah masuk ke gereja. Saya lihat gereja berkata, pendeta berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Dan saya mulai mengikuti. Dan tetapi apa yang terjadi? Masalah tidak pernah terjadi pada pekerjaan saya. Pada waktu itu saya terjadi masalah. Tangan kanannya bos itu mau terbang dan kemudian saya lupa untuk mengkonfirmasi penerbangannya. Apa yang terjadi? Saya tahu itu pengalaman saya pasti tidak bisa terbang menurut profesionalisme saya. Namun apa yang terjadi? Saya juga nggak berani lihat lagi. Saya ke counter dulu pakai counter. Saya ke counter dan saya tutup mata. Saya datang ke counter Garuda. Saya kasih tiket itu ke orang counter. Dan saya nggak berani lihat lagi. Sedangkan tamunya itu sudah berdiri di situ. Sedang santainya dia berdiri. Dan tamunya bicara kepada saya, Pak Steve, kamu kayaknya wajah kamu kenapa? Ada masalah. Saya nggak mau kasih tahu. Karena saya tahu saya dalam masalah. Saya ke counter, saya kasih nggak sampai 3 menit. Lalu counternya berkata, Mike Kenji, itu nama tamunya. Langsung saya buka mata, saya bilang mana? Langsung dikasih boarding pass. Kali itu saya berkata ini, Tuhan kamu tolong saya, luar biasa, luar biasa. Saya selamat daripada bahaya. Saya dengan bangga saya ambil boarding passnya, saya dekatin daripada tamu saya dan kemudian saya kasih. Pertama saya berkata, Tuhan tolong saya. Tapi begitu setelah berhasil, ini kebetulan. Udah, gak jadi. Kebetulan kan bisa aja. Nah oke. Nggak sampai 3 bulan, kasus yang sama terjadi lagi. Saya molor lagi. Dan itu nggak pernah terjadi. Begitu molor lagi dan kemudian saya berkata pada Tuhan, sekali ini kalau kamu itu tolong saya mujizat, kamu ada sama saya itu bantu kamu. Bantu apa? Bantu main musik. Itu sombongnya. Itulah doa saya. Saya bilang, saya kan bantu kamu di gereja. Kenapa kamu gak mau bantu saya? Tapi kalau kamu bantu saya mau tetap di gereja. Apa yang terjadi? Yang kedua juga begitu. Tidak ada dengan akal sehat dan itu semuanya selesai. Begitu sudah selesai dan apa yang terjadi? Saya lupa lagi. Alah, itu kan kebetulan. Waktu saya kena masalah itu jantung saya itu tuk 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 tuk, tuk itu bisa, kalau jantung nggak kuat bisa copot. Tapi begitu selesai masalah, kebetulan. Kali yang ketiga 2-3 bulan terjadi lagi dengan kasus yang sama. Dan yang kali yang ketiga saya berkata begini, Tuhan aku mau percaya kamu. Tolonglah, aku nggak kuat. Tolonglah bantu saya. Saya tahu saya nggak bisa selesaikan ini, tapi Tuhan yang selesaikan. Tolong, saya akan percaya kamu, saya akan ikuti kamu. Waktu dalam keadaan terdesak dan mempunyai masalah yang menekan saya, apa yang terjadi? Saya selalu panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kali yang ketiga,
bebas lagi, berhasil lagi. Bapak Ibu mau percaya Tuhan? Mau percaya Tuhan? Itu Bapak Ibu, saya tidak. Begitu selesai masalah, dengan bangga saya keluar prestasi saya kemudian saya kasih mereka dan saya mulai ngobrol dengan mereka dan saya berkata, inilah dia servis yang terbaik. Tuhan saya lupa. Dan saya ingin katakan, saya memang pemberontak di zaman itu. Orang berkata tidak, saya berkata iya. Berapa kali terjadi hal itu? 7 kali. Kali yang ke-7, saya masih berkata dengan kata-kata yang sama. Tuhan, waduh sudah banyak sekali kamu bantu saya. Kali ini tolonglah bantu saya. Tolonglah, kalau nggak mati aku ini. Karena apa? Saya malu atau dipecat. Karena memang tidak boleh salah. Atau dipecat. Saya berkata, Tuhan tolonglah, saya akan ikuti kamu lah. Saya akan percaya sama kamu. Itu ngerayu gitu loh. Tapi ngerayu yang nggak tahu diri. Coba lihat kiri kanan. Nggak ada yang begitu di sini. Itu dulu saya. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya ngomong begitu, tau-taunya itu masalahnya nggak saya lakukan selesai sendiri. Saudara tahu apa yang harus saya katakan? Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Katakan, Tuhan inilah kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari kali yang ke-7, itulah hari ini saya mulai belajar. Saya mulai belajar jadi ketua FA. Saya lihat, saya jumpa. Begitu saya mimpin ketua FA, orang Batak semua. Suruh saya buka kitab Mazmur. Saya mesti buka dari Kejadian untuk mencari Mazmur. Sedangkan suku Batak, begitu lahir aja sudah bisa bilang, haleluya. Aku kalah. Saudara tahu, notabene saya, akademi saya, menjadi seorang pemberontak. Ekonomi, saya hampir tamat. Hukum, saya hampir tamat. Karena berontak, tidak jadi. Tapi begitu saya lihat, saya dibebani, dan apa yang terjadi? Saya kuliah. Kembali S1 teologi. Kembali S1. Kenapa? Karena saya akan menghadapi daripada orang-orang yang lebih pintar daripada saya. Dan saya siap berubah. Saya siap tidak menjadi diri saya yang seperti dulunya punya karakter yang tidak baik. Tapi saya siap berubah
seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan saya tidak mau, karena hidup cuma sekali. Perjalanan hidup ini itu harus di bumi seperti di surga. Dan itu terjadi. Oleh sebab itu dikatakan pada saat ini itu adalah berbicara tentang saatnya berubah. Itu tidak pernah salah. Kenapa judul ini diberikan? Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya di tempat ini. Engkau sedang menahan diri untuk tidak berubah. Saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa berubah. Apa yang tidak bisa berubah? Dulu saudara baik, sekarang sudah tumbuh bagaimana badannya? Sudah melar semuanya. Apakah itu bukan satu perubahan? Di dalam Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba lihat ayatnya, slide itu. Ayo kita baca bersama. 2, 1. Janganlah sehingga kamu dapat kenal apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Yang percaya katakan amin. Karena waktu kita itu bersama-sama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita tidak mau berubah dengan pembaruan daripada budi kita, apa yang terjadi? Pengetahuan daripada apa yang kita tahu dan terus menerus kita ubah. Dan tetap didukung oleh firman Tuhan, didukung oleh Tuhan. Dan kita tetap masuk di dalam firman-Nya. Kita tetap masuk di dalam kehidupan di mana Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak dengan cara yang begitu, percayalah, hambatan lebih banyak mendekat kita. Sama seperti waktu saya bekerja begitu. Hambatan datang terus. Selalu takut. Lama-lama takut. Masih muda takut, mungkin jantung masih kuat. Tapi kalau sudah tua, copot jantungnya. Tapi apa yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Saudara jangan puas. Oh, saya sudah tahu ini baik, ini buruk. No. Hari ini saya tidak berkata hal itu. Saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara sudah baik, mana yang terbaik, itu yang harus kita pilih. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan baik dan buruk, itu SD. Kalau kita sudah ada di satu langkah, satu tingkatan, bagaimana tingkatan berikutnya? Sangat gampang sekali kalau engkau sudah punya skill untuk musik. Apa skill yang lebih tinggi yang harus kuasai? Itu yang lebih baik. Bapak Ibu perhatikan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak tetap bersama dengan Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan. Saya ingin katakan, setuju atau tidak setuju, perubahan pasti terjadi. Engkau tidak bisa melawan daripada perubahan. Karena perubahan tidak pernah bisa dihentikan. Lihat aja, sadarkan diri kita, sadarkan otak kita. Perubahan tidak dapat dihentikan. Coba slide berikutnya. Tetapi saudara lihat, berubah atau diubah. Beberapa orang di tempat ini, kalau saudara itu adalah businessman, saya ingin memberitahukan. Berubahlah, bukan diubah. Perbedaan berubah atau diubah. Berubah itu kita berubah sendiri, kita membangun diri kita sendiri. Apalagi yang harus saya perbuat? Terlalu banyak orang pagi bangun, sarapan, tunggu siang, makan siang, tunggu malam, makan malam, tunggu malam lagi untuk tidur. Dan begitu berputar-putar terus di dalam kehidupannya. Pertanyaan, apa yang kau perbuat? Dalam kehidupan tidak sukses, dalam kerohanian apalagi. Seminggu cuma sekali datang ke gereja, itu pun tidak bawa orang. Waktu kita tidak membawa orang, saudara tahu apa yang menjadi resiko? Kita tambah egois. Kita sedang memberikan pupuk egois dalam kehidupan kita. Setiap dimanapun kita berada, ayo mau gak ke gereja? Ayo.
Mau pergi atau tidak urusan yang ke-1000. Itulah cara kita mengubah diri kita sendiri. Latih untuk bicara, latih untuk berkata yang baik, latih di mana niat kita baik, kita latih ini untuk orang lain. Ayo datang. Karena berubah itu mencipta. Kalau saudara itu adalah anak Tuhan, Tuhan pencipta, kita juga bisa menjadi pencipta. Itu yang terjadi. Yang tidak baik bisa menjadi baik. Istri saya terkejut. Waktu di mana Tuhan memberikan saya itu penampakan. Itu pada masa lalu. Anak saya itu masih umur 5 tahun, anak yang kedua. Pada masa itu saya di dalam mimpi. Saya lihat anak saya bermain air dan kemudian ditarik oleh pusaran air. Saya memberi tangan saya, tapi telat. Saya melihat ditarik. Itu menjadi kehidupan yang tidak baik. Saya tidak bicara pada istri saya. Biarlah ini adalah tanggungan saya. Tiap malam saya doa. Saya doa. Biarkan ini diubah dengan kuasanya Tuhan. Dan saya membayangkan ini tidak terjadi. Bertahun-tahun saya berdoa sampai fasenya waktu dia dalam keadaan begitu, itu menjadi tidak lagi seperti itu bentuknya. Dan dia sudah mulai menjadi gadis. Saya baru putus doa saya. Kita mengubah, bukan diubah. Kalau orang yang diubah, saya memberikan analogi. Pernah lihat ikan hidup? Ada yang pernah lihat ikan hidup? Kok goyang kepala? Enggak pernah. Nah, jangan terlalu tegang dulu. Coba lihat kiri kanan, kasih senyuman dulu. Ini kelihatannya semua fokus gitu. Oke. Kapan menjadi ikan asin? Yes, setelah mati. Kita itu bisa diubah setelah mati. Tidak berbicara mati fisik, tapi mati kerohanian. Kalau ikan itu masih hidup, di laut pun dia tidak pernah asin. Tapi kalau ikan itu mati, taruh garam aja asin sendiri. Dipengaruhi, diubah, bukan berubah. Perhatikan, terlalu banyak kita itu santai. Waktu kita tidak mau berubah, yang lebih baik apa yang terjadi? Apapun yang ada di sekeliling kita mengubah kita. Begitu saudara turun sampai ke bawah pun ada reklame. Berbicara tentang, wah ini bonus, ini begini, ini begitu. Apalagi ibu-ibu. Begitu masuk supermarket, keluar sama kantong-kantongnya semua. Ya sekarang zamannya memang makannya sedikit. Tapi sering makannya, ya sama aja. Di sini makan, sini juga makan, di sini juga makan. Karena apa? Promosinya hebat. Artinya apa? Diubah, dipengaruhi. Kita juga dipengaruhi oleh lingkungan. Amin. Atau kita yang mau berubah, kita yang memberikan pengaruh. Mana lebih baik? Berikan pengaruh. Kita yang mengubah, amin. Yang percaya beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Memang jemaat di tempat ini semua luar biasa pintar. Apalagi Pak Baringan ada di sini. Salah satu dosen yang luar biasa disenangi mahasiswa. Dan saya ingin katakan perubahan itu merupakan keharusan. Keharusan, engkau tidak bisa berkata aku tidak mau memilih. Matius 9 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Engkau ada di dalam, kalau saudara tahu,
eskalator. Engkau berdiri saja, diam saja, perubahan posisi itu terjadi. Engkau sekarang hidup, engkau berdiri saja, tidak mau melakukan apa-apa, perubahan itu terjadi. Kalau saudara bekerja, saudara harus berubah, bukan diubah. Satu rumus yang selalu harus saudara lainkan di dalam otak saudara. Kalau saudara sudah bekerja, kalau saudara sudah melayani, saudara berkata pada diri sendiri, apalagi? Lalu dijawab. Banyak orang tidak mau bicara apalagi, merasa dirinya puas. Itu yang menjadi orang merosot. Baru tadi saya bicara dengan Pak Edward. Saya bilang, saya punya teman yang dimana ini bicara bisnis emas. Yang satu temannya berkata, puji Tuhan, sekarang bisnis memang susah. Dulu tokonya itu rame, sekarang sepi. Bisa hidup gak? Masih bisa. Tapi lebih banyak duduk santai daripada jualan. Saya bertanya begini, sekarang gimana bisnis kamu? Puji Tuhan, masih puji Tuhan. Inilah anak Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, masih oke semuanya. Tapi saya lihat banyak nganggur. Cara makannya pun sudah mulai hemat. Kenapa? Karena dia tidak ikut perubahan. Zaman sudah berubah. Media itu harus diikuti. Model itu harus diikuti. Dia masih menggunakan model yang lama. Bagaimana orang mau melihat, mau beli emas di tempat dia? Semuanya model lama. Belum lagi perkataannya, karena dia bukan pelayan Tuhan. Maka perkataannya, karena dia kaya, perkataannya melantang. Mau gak? Coba masuk ke toko ditanya gitu, mau gak? Untung gak ketemu saya. Kalau ketemu saya pasti ngomong, mau kalau diberi. Tapi satu toko lagi, sama toko emas. Begitu masuk, karena ini adalah hamba Tuhan. Maka begitu masuk, apa yang terjadi? Wajah yang ceria terlebih dahulu. Ih, Kak mau beli apa Kak? Coba lihat aja, gak apa-apa, lihat aja. Semua berbicara secara humble, rendah hati. Karena apa? Sering di dalam pelayanan. Waktu di dalam pelayanan, orang lagi mukanya asem pun kita harus senyum. Seperti yang tadi kan, yang jaga pintu kan, wajahnya senyum aja. Walaupun orang gak lihat dia kan. Itu dilatih. Coba senyum ke kiri kananmu. Bilang begitulah wajahnya. Dan apa yang terjadi? Saya berkata toko itu jam 8 malam sampai dia tutup toko itu, langganannya belum pulang. Jam 8 malam ya. Kalau dia buka jam 9 masih ada orang masuk. Dia batasin, dia tutup pintunya, hanya sisa orang yang di dalam. Dia batasi. Karena apa? Karena ingat, zaman itu sudah berubah. Orang semakin hari semakin jahat. Orang semakin tidak ada toleransinya. Dari mana datang tidak ada toleransinya? Dari cara baca HP. Orang di samping kiri kanan tidak mau tahu, pokoknya dia main HP aja. Ngomong juga kurang. Sehingga apa? Komunikasinya jelek. Tidak terasa. Bukan sehari, dua hari. Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Melatih kita untuk mengenal diri kita sendiri saja. Orang lain bodoh amat. Tetapi orang-orang begitu, Alkitab itu tidak bisa diubah. Alkitab tetap luar biasa. Oleh sebab itu orang-orang yang melayani Tuhan, yang tahu dia itu humble, dan firman Tuhan itu selalu hidup. Orang-orang yang egois sekalipun, dia suka dengan orang yang rendah hati. Maka apa yang terjadi? Jangan heran kalau toko itu, begitu orang masuk dia sapa dulu. Dia senyum dulu. Ada ruginya enggak?
gak ada ruginya. Malahan apa yang terjadi? Dia berkata, puji Tuhan, sama-sama puji Tuhan. Puji Tuhan, mereka datang terus loh, mereka datang, capek aku tutup pintu aja katanya. Tapi jangan kasih tahu orang. Mana yang saudara mau kehidupan? Saya katakan, berubah zaman itu, tetapi firman Tuhan tetap akan membawa perubahan yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nah, saya akan akhiri, saya akan tutup. Masih ada waktunya ya, 5 menit ya. Haleluya. Boleh sambung nggak? Oh boleh. Yang izinkan saya sambung, tepuk tangan untuk Tuhan. Oke. Kalau animo yang begitu saya sambung sedikit. Sedikit aja. Karena apa? Waktu yang berikutnya sudah sedang tunggu saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat baik, tujuan perubahan. Saudara tidak perlu, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Itu memang dalam kehidupan ada pentingnya. Tetapi pola dasarnya harus kita pegang terlebih dahulu. Kalau pola dasarnya kita tidak dapat, maka mau jadi apapun akan memulai menjadi dunia. Tidak menjadi pribadi kita yang menjadi penghuninya sorga. Nah, lihatlah tujuan perubahan Kristus menjadi pusat kehidupan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Porosnya kita harus tetap ada, yaitu Tuhan bersama dengan kita. Engkau akan berubah dimanapun dalam situasi apapun, kekuatan kita tetap terpelihara. Kita tidak pernah takut. Perubahan dunia, anak Tuhan jauh lebih jago. Karena Tuhan selalu menuntun daripada anak-anaknya. Jangan pernah takut kepada persaingan, karena persaingan itu adalah bunga-bunga hidup dalam kehidupan kita. Persaingan selalu membuat kita itu lebih cerdas. Karena kita memiliki Tuhan yang jauh lebih luar biasa, yang tidak bisa engkau berkalkulasi. Lihat aja gak logika sekali bagaimana Daud yang kecil kalahkan Goliat. Hanya dengan ketapelnya aja. Itu tidak logika sama sekali. Tetapi itu terjadi, sejarah mencatat. Itu tidak logika. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana sayanya itu, dulunya mobil 2000 cc, gaji besar. Tapi saya keluar negeri tidak pernah sama istri saya, hanya sama anak saya. Begitu saya jadi hamba Tuhan, gajinya pikir sendiri. Dalam tahun itu kami berempat, waktu itu anak saya belum nikah. Kami ke Bali. Waktu berjalan di Pantai Kuta, istri dan anak saya yang kecil itu di depan, saya di belakang. Saya jalan, di situ saya disadari Tuhan. Loh, kok kita bisa jalan-jalan komplit satu keluarga. Di tahun itu juga, saya dengan anak istri keluar ke Singapura. Jalan-jalan.
Dan di situ saya juga, Tuhan kamu baik. Kamu baik. Kalau saya mengubah diri saya sendiri, saya sulit. Tapi bersama dengan Tuhan, perubahan yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Pokoknya diambil masuk dalam kehidupan kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya akan tutup. Saya lihat semuanya luar biasa. Mau berubah lebih baik? Haleluya. Menjadi pribadi yang sempurna. Sebab jika di dalam 2 Korintus 3:11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, yang pudar loh ya, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sadarkah saudara adalah orang-orang yang tidak pudar? Karena saudara itu sudah melewati daripada beberapa fase. Dari yang main-main masuk dibaptis, itu satu fase. Memproklamirkan saya itu bersama dengan Tuhan. Dan kehidupan saya akan berubah total. Di dalam baptis itu berbicara tentang apa? Karakter pribadi kita. Kita kesampingkan atau kita tidurkan. Kita menggunakan firman Tuhan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Sehingga disebut manusia baru. Dapat? Maka itu sudah menjadi manusia baru, jangan menggunakan filing manusia lama. Engkau akan kembali lagi merosot. Hari ini berubah. Amin. Oleh sebab itu dikatakan sempurna. Oh, di tempat ini dikatakan kamu yang tidak pudar bersama dengan Tuhan bagaimana? Saya percaya itu sangat dahsyat sekali. Tidak ada manusia yang bisa menahan engkau. Saya memiliki pengalaman dalam pelayanan saya. Saya menikmati ada pengkhianatan. Saya dipercayakan gereja untuk saya memimpin. Waktu di mana teman saya itu mulai mengkhianati saya, saya percayakan dalam sebagai koordinator ibadah. Itu hanya 200 orang. 199 orang, belum sentuh angka 2. Itu lagaknya sudah minta ampun. Tapi begitu dia mengkhianati saya, waktu saya khotbah, Bapak bisa bayangkan, koordinator itu suruh pemain musik semua tidak boleh hadir. WL tidak boleh hadir. Bayangkan, dia bisa bayangkan bahwa saya begitu khotbah, itu tidak ada pemain musik, tidak ada WL sama sekali. Saya mendapat perlakuan yang begitu. Yang mana sampai hari ini udah lama. Sampai hari ini saya tidak tahu apa salah saya. Karena kami tidak pernah berantem. Maaf, uang lebih banyak saya kasih ke dia. Karena saya anggap itu adik saya. Yang tidak ada aturannya di gereja. Begitu dia bilang, bro, mobil saya kena ranting pohon. Peot. Gampang, bengkel. Sebut nama saya. Beres. Tapi ada satu total yang dia salah. Dia bukan kerjain saya. Ini adalah tempatnya Tuhan. Dia siasati itu semua. Ada satu orang yang telepon saya. Dia berkata dan saya percaya. Bahwa ini semua bisa tidak ada. Lalu saya panggil. Karena di tempat saya itu ada 3 tim musik. Saya panggil salah satu tim. Mau gak naik layani? Mau Pak. Dan apa yang terjadi? Pada ibadah itu seperti tidak terjadi masalah apa-apa. Namun apa yang terjadi terhadap ibadah itu? Dulu 199, sekarang jadi 450 jiwa. Baik dikhianati. Dan kita baru tahu kita Kristen atau tidak. Sudah berubah atau tidak. Waktu dikhianati kita masih bisa mengasihi. Belum pernah keluar daripada mulut untuk mengutuk dia. Itulah perubahan. Bukan perubahan kalau orang berantem kita akan berubah menjadi berantem. No. Berubah
berubah seperti gambar Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, haleluya. Nah, ternyata slide-nya belum berubah nih ya. Saya sudah ngomong sampai yang berubah, dia belum berubah. Nah, ini dia ayatnya. Oke, saya akan tutup. Nah, lihat slide yang terakhir. Ini adalah rumusnya. Semakin berani berubah, menjadi serupa dengan gambarnya. Kemuliaannya yang semakin besar dalam hidupmu. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Engkau tidak perlu berkata, saya orang Kristen, saya orang Kristen. Enggak. Dunia itu bisa mengenal engkau Kristen atau bukan. Dua tiga tahun yang lalu, saya itu tukar satu stylist potong rambut. 3 bulan pertama, saya memang orang yang tidak banyak bicara. Kecuali sudah teman ya, dekat, udah tahu saya bisa bicara. Jadi kalau potong rambut itu saya diem aja. Bulan yang ketiga, 1 bulan sekali saya potong. Bulan yang ketiga, apa yang terjadi? Tukang pangkasnya ngomong gitu, Pak boleh tanya enggak? Geram dia mungkin lihat saya. Pak, Bapak profesinya apa? Coba. Dan saya di luar saya tidak pernah bilang saya pendeta. Karena apa? Karena banyak pendeta mengecewakan. Dan saya tidak bangga. Saya berkata, saya adalah konselor. Lalu tahu nggak dia gimana? Dia sedang gunting ini. Oh, konselor. Saya pikir Bapak pendeta, katanya. Waktu itu saya kembali berkata begini. Oh, itu juga, saya bilang. Ah iya, pantas, dia bilang. Cara Bapak jawab itu sepertinya beda dengan orang lain. Itu adalah orang dunia. Lalu dia bertanya begini, Pak, boleh enggak saya bertanya, bagaimana naikkan omset? Kembali lagi kan, saya berkata, gampang. Bagaimana kalau saya menjadi bos barbershop? Cuma kecil. Lah, dia bilang kan perlu modal besar. Gak penting. Pakai firman Tuhan. Nah oke, saya bilang sekarang yang gampang dulu, latih dulu dirimu. Berapa langgananmu? 100. Oke, 100. Mau naik? Mau Pak, itulah yang kami harapkan. Nah kalau mau, oke. Ikuti apa yang saya ngomong. Semuanya berbicara pelayanan. Engkau berdiri, orang langganannya datang, senyum. Dia belajar senyum. Kalau kenal dia, panggil namanya disertai dengan penghormatan. Dia panggil. Lalu begitu duduk, tanya apa kabarnya? Kelihatannya Bapak kok begitu cerah sekali, walaupun mukanya masem. Tanya. Dia ikut, semua dia ikut. 1 tahun. Kembali lagi dia lapor. Ya memang tiap bulan kita bicara, tambah lagi. Sekarang langganannya berapa? 250. Cara menggunakan firman Tuhan, dia bukan Kristen, non Kristen, tapi gunakan firman Tuhan, omsetnya naik dari 100 jadi 250. Bukankah firman Tuhan itu luar biasa? Amin. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi angkat suaramu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari angkat imanmu. Sekali lagi katakan, Tuhan seluruh
hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari tundukkan kepala. Engkau hanya buka kedua tangan. Musik. Yes. Renungkan. Apakah kita hidup masih begitu-begitu saja? Masih seperti dulu. Tidak ada maju. Engkau butuh Tuhan. Engkau berkata, saya tidak berani untuk melangkah. Saya takut gagal. Engkau telah terlalu lama membiarkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak pernah berkolaborasi dengan Tuhan. Hari ini berubah. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau kuliah, prestasinya biasa-biasa saja. Engkau butuh Tuhan ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu engkau pasti akan berubah. Semangatmu masih begitu-begitu saja. Engkau tidak pernah tahu Tuhan sudah menyerukan engkau, ayo bangkit, ayo bangkit. Engkau masih seperti biasa saja. Hari ini terima Yesus, izinkan Yesus yang mengubahmu, izinkan itu terjadi. Mari buka kedua tanganmu, mulailah berseru pada Yesus yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Saat engkau menyebut nama Yesus, engkau semakin dikuatkan. Saat engkau menyebut nama Yesus, jawaban hidupmu semakin kokoh, semakin terjawab. Yang bisa berbahasa roh, saatnya engkau berbahasa roh. Yes. Sebutkan nama Yesus yang belum bisa berbahasa roh. Semakin engkau menyebutkan nama Yesus, Yesus semakin berkuasa dalam hidupmu. Semakin berkuasa. Izinkan Yesus yang menjadi kuasa dalam hidupmu. Yes. Saatnya terima pengurapan. Terus. Yes. Haleluya. Oh, terima. Lebih lagi. Oh ya, terus, jangan dihambat. Terima saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi sampai kelimpahan. Yes, haleluya. Penuh. Yes. Lebih lagi. Yes. Terima saja gelombang pengurapan. Terima. Haleluya. Total terima. Penuh.
kemuliaan hanya bagimu. Allah yang dahsyat. Mulai saat ini, waktunya kami berubah seperti dirimu Yesus. Karakter firman Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan kami pergunakan terus-menerus, sehingga perubahan di dalam kehidupan kami pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih. Berkati umat-Mu sebagaimana yang ada di tempat ini. Para kaum bisnismen diberkati, diurapi luar biasa, diberkati. Perubahan itu terjadi. Perubahan yang terbaik itu selalu mengikuti daripada bisnismu. Bagi kaum profesional, bekerjalah yang terbaik, maka upahmu akan menerima yang terbaik, dan anugerah Tuhan dari surga akan terus bersamamu. Hikmat marifat ada bersamamu. Terima kasih, berkati setiap keluarga demi keluarga di tempat ini. Suami yang mengasihi istri dan istri tunduk pada suami. Keturunan yang kudus akan melahirkan, menurunkan pengurapan bagi anak dan cucunya. Diberkatilah setiap keturunan di tempat ini. Diberkatilah Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Secara khusus kami angkat tangan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Tuhan Engkau di surga. Diberkatilah gembala di tempat ini, Bapak Dr. Andrew, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Diberkatilah hamba Tuhan, koordinator Bapak Edward bersama dengan istri dan anak, dan seluruh daripada tim pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, kekasih-kekasih Yesus, bukalah kedua tanganmu, terimalah berkat, perlindungan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai siang hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Dan saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu ini melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. It's time to change. Berubah ke arah yang lebih baik, menuju kepada hal yang berkenan pada Tuhan. Dan hidup sempurna seperti yang Tuhan mau. Bersama saya Cynthia Tambunan. Dan saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat scan QR Code berikut ini atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. 3. Terima kasih Bapak Ibu buat bantuan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, gereja kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja ke-31 tahun. Kami mengundang gembala, pengerja, dan seluruh jemaat untuk hadir di dalam ibadah ini. Diadakan pada hari Kamis, 25 Juli 2024, pukul 19 WIB di GB Rumah Persembahan, Ruang Zaitun 1 dan 2. Ibadah ini juga dimeriahkan dengan mini orkestra. Oh iya, dengan dress code warna coklat muda, namun warna dress code ini tidak wajib diikuti oleh jemaat. Dan ibadah ini juga terbuka untuk umum. Mari ajak keluarga, teman, rekan, bapak, ibu, saudara dalam ibadah ini. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat
untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas kom, yaitu kom seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan dibuka segera kelas kom di beberapa tempat, yaitu kelas kom seri 100 khusus minggu di GBI Medan Fair yang akan dimulai tanggal 28 Juli 2024. Diadakan setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Medan Fair. Kemudian akan segera dibuka juga kelas kom seri 200 khusus minggu di GBI Tabernacle of David yang akan dimulai tanggal 4 Agustus 2024. Diadakan setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Tabernacle of David di BNG Tower lantai 3 di sebelah JW Marriott Hotel. Syarat mengikuti kom 200 yaitu sudah lulus kom seri 100. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Dan akan dibuka juga kelas kom seri 100 khusus minggu di GBI Pelita Nusantara yang akan dimulai tanggal 4 Agustus 2024 pukul 13 sampai 15 WIB di GBI Pelita Nusantara lantai 6. Untuk info pendaftaran kom GBI Pelita Nusantara dapat menghubungi Ibu Lusdiana di nomor berikut ini. Kelas kom ini terbuka untuk umum. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus sampai 29 September 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Formulir pendaftaran pernikahan dapat diperoleh di Sekretariat Gereja pada hari dan jam kerja. Hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 16 WIB. Hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 14 WIB. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja di nomor berikut ini dengan persyaratan sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Puji Tuhan, 30 tahun sudah Keluarga Besar GBI Medan Plaza berjalan bersama dengan Tuhan. Semua yang telah kita kerjakan hanya karena kekuatan tangan Tuhan. Amen. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan bagi dunia. Kiranya di usia ke-31 tahun, Tuhan pakai dengan lebih dahsyat. Amen. Menjadi berkat bagi kota Medan, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan selamat ulang tahun Keluarga Besar GBI Medan Plaza ke-31 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima
Terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar yang ada, yaitu ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pada pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Ibadah FA 02 atau ibadah GB Somoto FA GB Somotower dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Kedua, bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dengan Bapak Edward di nomor handphone 0813 6545 4703. Yang ketiga, jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening jemaat GB Somotower Bank BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Yang keempat, bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GB Rumah Persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dengan keterangan rem atau via transfer dengan menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GB Somotower atau dapat scan barcode yang tertera di banner di depan pintu. Yang kelima, jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GB Somotower melalui media sosial YouTube GB Somotower dan juga jemaat dapat like, subscribe serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Yang keenam, Gedung Sutomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh langsung masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar dan melalui transfer bank, melalui mobile banking Bapak Ibu masing-masing. Sampai berjumpa minggu depan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Mari bawa jiwa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah